Hai, welcome back. Seperti yang kalian lihat di judulnya, di video ini gue bakal berbagi gimana caranya untuk tetap positif, terutama tetap positif setelah terkena ablasio retina. Karena di video gue yang tentang ablasio retina yang sebelum-sebelumnya ada beberapa orang yang nanyain gitu, gimana caranya supaya bisa tetap positif gitu. Karena mereka juga kena ablasio retina, ada yang harus dilaser segala macem dan mereka ngedown. Terus begitu ngelihat video gue katanya agak terinspirasi gitu. Jadi ya gue bersyukur banget sih ternyata video gue bisa membantu banyak orang secara nggak langsung juga. Dan beberapa request juga untuk gue bikin videonya gitu. Jadi ya ini dia. Oh ya, by the way ini video ini tuh berdasarkan pengalaman gue pribadi aja ya. Gue bukan ahlinya. Gue juga nggak baca dari buku, cuman berdasarkan pengalaman gue gitu. Gimana caranya gue melewati itu semua gitu. Jadi kalau misalnya dari kalian semua ada yang punya tips yang lain gitu, atau yang punya ilmunya mungkin yang pernah baca juga di mana gitu, boleh taruh di bawah, sharing juga biar ya memberi semangat sama yang lain juga gitu. Oke, yang pertama kenapa gue bisa tetap positif, kelihatannya ceria gitu kan. Karena kalau di gue kena ablasio retina udah 10 tahun yang lalu gitu, udah lama. Jadi nggak mungkin kan gue terus-terusan kayak ngegalau terus gitu ya, harus move on gitu. Dan sebenarnya sih ya, dari pas awal kena ablasio retina gue nggak ambil pusing sih. Cuman kan di ruangan gitu ya dikasih tahu kayak, ini kena ablasio retina gitu. Terus kayak, oh oke gitu. Terus kayak gue nanya ablasio retina itu apa, terus dijelasin segala macem. Terus kemungkinan sembuhnya gimana gitu. Terus kata orangnya waktu itu bilang kalau misalnya masih kurang dari sebulan masih ada harapan bisa diperbaiki. Dan gue mikir kayak bentar ini udah lebih dari sebulan nih kalau gue, berarti kan berarti susah. Oke, gitu. Udah gue sebenernya nggak nangis, nggak gimana sih waktu pas pertama dikasih tahu ablasio retina. Cuman ya setelahnya gitu ada saat-saat dimana gue ngerasa ngedown, ngerasa apa ya, sedih aja gitu, kayak tiba-tiba nangis gitu. Ada masa-masanya kayak gitu. Pasti sih nggak mungkin enggak gitu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya kadang-kadang masih ada. Cuman ya nggak mungkin gue liatin ke kalian depan kamera gitu. Gitu. Dan yang kedua, jangan terlalu dipikirin. Ya kedengarannya kayak yang gampang sih ngomongnya ya, jangan terlalu dipikirin. Tapi memang iya deh, kalian coba deh kalau misalnya ada hal apapun gitu ya yang ya masalah di hidup kalian, gak cuma tentang ini gitu. Jangan terlalu dipikirin, jadi jangan terlalu dibiarin berlarut-larut gitu masalahnya. Karena hal yang sebenarnya cuma segini gitu permasalahannya. Terus kalian pikirin, jadi kalian ngerasanya masalahnya tuh segede gini gitu. Jadi ya jangan terlalu dipikirin. Gimana ya, kayak yang apa ya, gampang gitu nyebutin ya, tapi dipraktekinnya susah memang. Tapi ya kalian harus coba untuk nggak terlalu berlarut-larut memikirkan suatu hal gitu. Jadi hidup kalian juga bisa lebih tenang gitu. Jadi ya nggak terus-terusan menggalau gitu. Dan gue juga terbiasa untuk nggak memikirkan hal-hal ya apapun cara berlarut-larut gitu. Jadi gue coba untuk mikirin hal lain yang lebih positif lah gitu. Jadi nggak akan pusing ke kaliannya juga gitu. Terus yang selanjutnya, coba deh buat biarin orang-orang di sekitar lu tahu keadaan lu kayak gimana gitu. Karena gue sempat ada masa-masanya gue takut untuk cerita tentang kondisi gue kayak gimana ke orang-orang baru yang belum tahu keadaan gue gitu. Terus ya gue bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa gitu, karena gue memang takut takut diremehkan gitu, takut dikucilkan, takut kayak gitulah. Dan gue juga paling nggak suka dikasihanin gitu. Jadi gue diem, tapi mau gimana pun juga ada saat-saatnya dimana gue nggak bisa ngelakuin hal-hal yang receh gitu, yang hal-hal remeh senormal orang-orang pada umumnya gitu. Kayak misalnya gue kan nggak bisa lihat benda yang ada di sebelah kiri gue ya, nggak terlalu jelas gitu. Jadi gue sering nabrak palang pintu lah, atau sering nendang benda yang ada di bawah sebelah kiri gue gitu. Dan orang-orang kayak, ih lu ceroboh banget sih jadi orang gitu.
coba deh jangan ceroboh-ceroboh banget gitu, perbaiki gitu. Dan malah jadi beban gitu ke gue dibilangin kayak gitu, karena ya gimana lagi gitu, nggak kelihatan gitu, bukannya gue ceroboh gitu. Dan ketika gue kasih tahu gitu tentang kondisi gue dan orang-orang itu bisa mengerti gitu, itu akan lebih nyaman gitu buat gue, buat kalian gitu. Jadi ya ketika orang-orang udah tahu keadaan gue kayak gimana, gue bisa bersikap normal tanpa harus berada di bawah tekanan harus menjadi orang normal gitu. Ngerti kan? Ya gitulah pokoknya. Selanjutnya, coba untuk cari lingkungan yang bisa menerima lo apa adanya gitu. Karena gue dulu sempet ada di lingkungan orang-orang yang kurang bisa menerima gitu kondisi gue kayak gimana gitu. Walaupun mereka tahu gitu dari awal gue kena blasio sampai sekarang kayak gimana gitu, tapi tetap nggak bisa menerima gitu. Mereka tahu tapi nggak bisa menerima kalau ada sesuatu kekurangan dalam diri gue gitu. Dan ya nggak nyaman banget jadinya kan ada di lingkungan orang-orang seperti itu. Tapi ketika gue menemukan ada satu kelompok orang yang bisa mengerti gue gitu, kondisi gue kayak gimana gitu, jadi lebih nyaman gitu hidup lu, nggak akan terlalu tertekan gitu. Jadi ya coba cari orang-orang yang seperti itu. Ingat, orang yang bisa mengerti, bukan sekedar tahu aja gitu, karena itu bakal beda banget. Dan gue juga bersyukur banget waktu itu ada salah satu orang yang lihat video gue tentang ablasio retina, terus ngajakin gue buat join di grup WhatsApp gitu yang isinya adalah sesama pejuang ablasio retina gitu. Dan ya ketika lu punya satu kelompok gitu yang sama-sama mengalami hal yang sama gitu, itu akan lebih enak lagi gitu, karena ketika lu sharing segala macam, mereka akan mengerti dan bahkan bisa ngasih lu informasi yang lebih yang lu nggak tahu sebelumnya gitu, karena mereka juga mengalami hal yang sama lu gitu. Jadi nggak mungkin nggak akan bisa mengerti gitu. Gitulah. Dan yang terakhir dan juga jadi kuncinya sih, bersyukur. Seriusan, bersyukur. Coba deh untuk lebih banyak bersyukur, karena dulu pas gue ngedown segala macam, lah kenapa sih gue kena ablasio retina segala macam gitu kan. Terus gue ngelihat setelah gue melihat lebih luas gitu ya, di dunia ini tuh banyak orang-orang yang punya kekurangan fisik dan terlihat dengan jelas gitu. Tapi meskipun begitu mereka masih bisa hidupnya kayak senang-senang aja gitu, masih bisa positif aja jalanin hidupnya gitu. Terus ketika gue lihat diri gue sendiri gitu, gue harusnya masih bersyukur karena kekurangan fisik yang gue punya nggak terlihat dengan jelas, kecuali gue cerita atau orang mengamati dengan seksama gitu, ya kan? Tuh, kalau misalnya walaupun gue buka mata gue nih, terus orang ngelihat gue gitu, nggak akan tahu kalau misalnya mata gue yang ini nggak bisa lihat kan. Dan ya dengan kondisi yang seperti ini, kenapa gue harus gitu, gue mikirnya karena banyak orang-orang yang lebih lebih tidak beruntung daripada gue, dan mereka masih bisa positif kok gitu. Dan itu juga jadinya yang gue terapin di segala aspek, bukan sekedar ablasio retina aja, tapi semuanya gitu, semua aspek dalam kehidupan gue gitu. Ketika gue lihat lebih luas lagi dan gue lihat ke bawah, banyak orang-orang yang nggak seberuntung gue gitu. Jadi kenapa gue harus mengeluh, kenapa gue harus harus stres sendiri gitu, karena ya masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung gue gitu loh. Ya, jadi coba untuk bersyukur kalau misalnya kalian ngerasa dalam hal apapun ya, kalau misalnya kalian ngerasa kalian ngedown, ngerasa kayak kok hidup gue gini-gini banget sih gitu, coba lihat lebih luas lagi, lihat orang lain gitu, banyak orang-orang yang nggak seberuntung kalian kok gitu ya. Jadi bersyukurlah gitu. Dan gue kalau misalnya udah ngelihat biasanya ngelihat orang-orang yang yang nggak jauh lebih kurang daripada gue, nggak seberuntung gue, terus gue masih ngeluh, kadang-kadang gue jadi kayak malu sendiri gitu. Dan itulah yang bikin gue bisa tetap positif gitu. Udah kayaknya, semoga bisa membantu video gue kali ini, semoga. Ya, dan kalau misalnya kalian punya pendapat lain, punya trik-trik lain gitu gimana caranya untuk tetap positif, coba tolong komen di bawah biar bisa dibaca juga sama yang lain dan bisa menebarkan hal positif lebih banyak lagi ke orang lain. Yes.
Ya, sampai di sini videonya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Ya, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ita Radista, bye bye.